merajut kesucian hidup bersama Bunda Maria dalam doa Angelus dan Santo Yosef sebagai inspirator keluarga Kristiani. Renungan ini dibacakan dari buku Renungan Keluarga Kristiani, terbitan Komisi Keluarga KWI tahun Santo Yosef. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Penjaga suci perawan Maria. Santo Yosef dipilih di antara semua pria untuk menjadi pelindung dan penjaga perawan Bunda Allah. Peran ini sudah terlukiskan sejak awal pada Injil Lukas. Seorang perawan bertunangan dengan seorang yang bernama Yosef, Lukas 1:27. Dan Injil Matius yang mengatakan sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Bahkan situasi keperawanan ini sudah terbaca pada ungkapan Maria sendiri saat didatangi malaikat. Bagaimana mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Dalam tradisi Yahudi saat itu, pernikahan akan didahului dengan pertunangan. Gadis yang sudah berusia 12-13 tahun dan pria 18-24 tahun sudah siap untuk menikah. Pertunangan ini berlangsung 1 tahun, dan selama itu mereka tinggal di rumah masing-masing orang tua. Sesudahnya mempelai pria menjemput wanita. Dan jika selama 1 tahun terjadi sesuatu, maka perkawinan bisa dibatalkan. Kenyataannya bahwa Santo Yosef mempertimbangkan keputusan Maria untuk tetap murni, seperti dilakukan oleh kelompok Esseni yang tidak menikah atau hidup murni, entah itu seperti Yohanes Pembaptis. Santo Yosef dalam pergulatannya tidak mau mencemarkan nama baik istrinya di depan umum. Bahkan kenyataannya Maria mengandung dari Roh Kudus, bukan karena relasi mereka. Bila ketahuan bahwa Maria tidak murni lagi, maka bisa dihukum. Yosef bisa saja menuntut di depan pengadilan, seperti menuntut menurut hukum Musa yang terdapat pada Imamat 20 ayat 20 atau Ulangan 22 ayat 22-24, atau membuat surat cerai. Namun Santo Yosef melindungi Santa Maria dengan menuruti kata malaikat. Yusuf, anak Daud, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 20. Dengan demikian, Santo Yosef melindungi dan menjaga kesucian atau kemurnian Maria dan bertanggung jawab sebagai suami demi membebaskannya dari hukuman. Santo Yosef begitu peduli dan menghormati Maria. Kita dapat merasakan ketulusan hatinya. Berbahagialah yang suci hatinya karena mereka melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Santo Yosef, suami suci dari perawan Maria,
Doakanlah kami supaya kami mempunyai hati yang murni dan dapat melihat Allah. Salam Santo Yosef. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya, bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yosef yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin.